internet belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Yang kedua, fakta lain adalah keterbatasan akses internet, kemudian juga sarana dan prasarana, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Itu akhirnya berimbas juga ke pola pengasuhan dalam keluarga. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini harus bisa bersaing dengan semua acara-acara yang ada di TV. Bahkan dari KPI sendiri menurunkan harus ada tayangan edukatif dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore untuk anak-anak, terutama di TVRI ya, semuanya belajar melalui tayangan televisi nasional. Tetapi ternyata itu membuat ketergantungan untuk anak-anak. Termasuk saya juga punya 2 orang anak, ketergantungan ke gadget begitu tinggi, ke televisi juga begitu tinggi, membuat anak-anak jadi pasif. Anak-anak jadi tidak aktif, tidak bermain di luar rumah, tetapi semua aktivitas di dalam rumah. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Di sini telah hadir bersama kita 2 narasumber. Satu adalah praktisi pendidikan, Mbak Listia Suprobo. Selamat malam, Mbak Listia. Malam. Selamat malam, Mbak Listia. Ini dari pesantren Bumi Cendekia, dan sekarang katanya aktif juga di perkumpulan pengembang pendidikan interreligius atau perkumpulan Papirus. Mungkin nanti bisa bercerita lebih lanjut ya Mbak ya nanti. Yang kedua adalah Mbak Widya Saputra, apakah sudah hadir? Mbak Widya Saputra sudah hadir. Halo Mbak Widya. Oh, seger sekali. Selamat malam Mbak Widya. Sama kayak saya Mbak Kuning. Terima kasih Mbak Widya sudah hadir di tengah-tengah kita dalam rangkaian Muharram for Peace Festival ini. Ini surprise sekali dengan kehadiran Mbak Widya malam ini. Ya, sebelum ngobrol lebih lanjut dengan semua narasumber, kita video dulu ya. Camaskur silahkan kita ke video sebelum nanti ngobrol lebih intens dengan 2 narasumber. Silahkan. Suaranya, Cak, belum nongol. Muharram for Peace, pergantian tahun baru Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 atau tepatnya 1 Muharram 1442 Hijriah adalah momentum perubahan mental individu, umat dan bangsa ke arah kehidupan yang lebih baik, meliputi segala aspek sosial keagamaan, politik, ekonomi, kesehatan, mental, dan relasi kesalingan dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, ikutilah talk show online bersama para penggerak perubahan mulai Jumat 21 Agustus sampai dengan Selasa 22 September 2020 bersama Nyai Haja Badia Fayumi dan Romzi Ahmad, Fakih Abdul Qadir dan Oki Setiana Dewi, Kiai Haji Hussein Muhammad dan Siti Ruhaini Zuhayatin, Sunia Rohama dan Aji Diktabes, Listia Suprobo dan Widya Saputra, Yulianti Mutmainah dan Ismail Fajri Alatas, Maria Fauzi dan Afifah Ahmad, Ruby Khalifah dan Inayah Wahid, Husnunia Halim dan Fad Pahdevi, Ayu Arman dan Alimah Fauzan, Lia Fahmi dan Nol Khairun Nisa, Umdah El Baroroh dan Rahma Arifah. Muharram for Peace bersama penggerak perubahan untuk kehidupan yang lebih islami, damai, bermartabat, adil, dan maslahat. Muharram for Peace. Untuk sesi kelima malam hari ini bersama Mbak Listia Suprobo dan
Mbak Widya Saputra. Kembali ke obrolan kita tadi, saya ingin menyapa Mbak Listia terlebih dahulu, biar Mbak Widya baru masuk tadi. Mbak Listia, saya baru tahu ada nama perkumpulan mengatakan perkumpulan papirus, perkumpulan pengembang pendidikan interreligius atau perkumpulan papirus. Itu sudah lama ya Mbak? Mungkin bisa Silakan Mbak Listia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum semuanya, saya mau klarifikasi tadi ya, ada pernyataan dari bukan Mbak Zahra tadi ya, dari Kang Dul kayaknya. Saya bukan pimpinan ya di pesantren Bumi Cendekia ya. Saya hanya bagian kecil dari pegiat pendidikan di sana. Dan ini September ini saya sudah selesai juga tugas sebagai direktur operasional. Jadi ya itu hanya hanya ya pegiat gitu. Nah, terkait dengan pendidikan papirus, ini gagasan sebagai gagasan itu sudah sangat lama ya. Jadi apa itu gagasan di dalam papirus? Perkumpulan penggerak pendidikan interreligius. Perkumpulan ini terdiri atas teman-teman guru, teman-teman dosen dari berbagai latar belakang agama. Mengapa kita kumpul, kita belajar bersama adalah karena kita melihat pendidikan agama saja, kalau kita hanya fokus pada agama kita sendiri, tidak punya jendela gitu untuk melihat bahwa ada orang lain yang punya kepercayaan berbeda, itu bisa berdampak tidak komunikatif dengan yang lain, tidak tahu kepentingan yang lain gitu ya. Ya semacam menutup lubang lah ya dari sistem pendidikan kita. Kadang-kadang orang tidak toleran itu kan tidak sengaja, bukan sengaja seseorang itu tidak toleran, tapi kadang-kadang karena saking nggak ngertinya gitu, atau saking tidak ngeh bahwa oh itu ada kebutuhan orang lain. Gitu. Jadi itu saya kira sejalan ya terkait dengan kesalingan dalam hal ini ya, salingan ya antar pemeluk agama. Kira-kira seperti itu yang harus dimulai dari dunia pendidikan. Ya. Nah, kalau secara kelembagaan itu baru 2015 itu sebagai paguyuban. Lalu 2008 tahun. Ya, lalu baru menjadi perkumpulan berbadan hukum itu 2018. Ya. Jadi ya semacam itulah sebagai kelompok formal itu ya kira-kira 5 tahun. Ya, sedikit tambahan Mbak Listia ini putranya kemarin baru saja lolos seleksi ya Mbak ya dari teknologi pertanian UGM. Selamat ya Mbak ya. Ini anak Mbak Ibrahim sama oleh Mbak Listia tidak diperkenankan menggunakan gadget ya Mbak sampai usia 14 tahun ya Mbak ya. Dengan tidak ada pengaruh gadget dalam tumbuh kembang anak-anak. Mungkin nanti bisa berbagi cerita Mbak bagaimana berhasil seorang Mbak Listia bisa mendidik anaknya tidak selain banyak orang tua yang kayaknya dari kecil dari bayi sudah ramah dengan kamera HP, dengan YouTube, dengan TikTok dan lain sebagainya. Seorang Mbak Listia mendidik anaknya agar tidak punya ketergantungan dengan gadget. Selamat Mbak ya, putranya berhasil. Selanjutnya Mbak Widya, selamat malam Mbak Widya. Halo malam, halo Mbak Listia. Ikut senang anaknya sukses lulus. Terima kasih Mbak. Mbak Widya ini seorang news presenter di Metro TV. Saya juga baru tahu ternyata Mbak Widya ini mantan artis cilik yang waktu saya kecil merupakan bagian dari trio Laris. Saya sampai kepo lihat di YouTube, lihat lagu-lagunya, ternyata tidak asing. Ada lagu-lagu Ular Putih, lagu macam-macam itu.
Mbak Widya, sehat Mbak? Ya. Tadi maaf ada. Alhamdulillah Sekarang masih sehat. di rumah Teman-teman apa gimana? masih? Apa kabar? Alhamdulillah baik semua Mbak. Baik. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Ini sudah Gimana di Zara? rumah? Apa masih di kantor ya Mbak? Masih di kantor. Oh, masih di kantor. Luar biasa sekali. Menjadi presenter itu memang cita-cita dari kecil ya Mbak? Enggak sih, nggak pernah ada yang dicita-citain, semuanya tuh emang apa ya, udah berjalan gitu aja, kayak jalannya dikasih tahu aja ke situ. Kalau ibarat wazenya tuh ke situ gitu. Nggak pernah. Mbak Widya pernah jadi penyanyi, pernah juga acting di sinetron. Tapi saya mencari judul sinetronnya masih belum ketemu, baru tadi lagu-lagu anak-anak itu yang ketemu. Sinetronnya barangkali FTV atau film-filmnya? Enggak. Aduh, itu sinetron waktu saya masih kecil juga ya, jadi udah terlalu lama. Kamu cari juga nggak akan ada. Karena saya pun nggak suka main sinetron, jadi ya udah sinetronnya cuma sekali. Ketika nggak suka, saya beralih ke yang lain, ke modeling nggak suka, pindah lagi ke yang lain, terus akhirnya jatuh cintanya sama news anchor ya, anyway, gitu. Ya, sebelum memperdalam tanya jawab dengan kedua narasumber dan aktivitas sehari-hari Mbak Lista yang praktisi pendidikan dan bagaimana mempraktekkan pola tumbuh kembang anak yang agar anak-anak tidak tergantung dengan gadget dan gawes. Mbak Widya Saputra juga yang merupakan news presenter dari Metro TV. Kita akan menyaksikan dulu video Kasih Mubadalah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
kasih adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, mudah menghormati. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ya, yang mudah menyayangi itu inti dari lagu Kasih Mubadalah. Nah, kembali ke Mbak Widya dan Mbak Listia. Mungkin ke Mbak Listia dulu ya, aktivitas ini Mbak. Peran edukasi program TV di masa mungkin kita tahu ya, mungkin ada belajar di rumah, kemudian bekerja dari rumah, semua orang fokusnya ya kegiatan di rumah, nggak ada lagi hiburan kita kecuali televisi yang gratis atau melalui internet yang berbayar. Lalu dengan dunia pendidikan mungkin ada Mbak Listia. Silakan Mbak. Mungkin kita perlu ini ya, perlu terlebih dahulu menegaskan bahwa pendidikan itu lebih luas pengertiannya dari pengajaran. Kalau masyarakat umum kadang-kadang memaknai pendidikan itu ya sekolah, belajar di lembaga formal, lalu ngaji gitu ya di madrasah. Pengertian pendidikan itu jauh lebih luas dari transfer pengetahuan dan keterampilan ya. Pendidikan ini kalau kita mengacu kepada Ki Hajar Dewantara, satu proses menemani dan membantu generasi muda untuk menumbuhkan semua potensi baiknya dan menahan atau menekan potensi buruknya. Yang tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dari pengertian ini, pengajaran itu ya hanya memenuhi keselamatan atau kebahagiaan yang sifatnya lahiriah. Tapi kalau pendidikan ya lahir batin. Nah, tetapi dari cakupan yang luas itu, kalau kita ngomong pendidikan artinya tidak cukup kalau hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Pendidikan membutuhkan keterlibatan yang istilahnya Ki Hajar itu tripusat ya, trisentra, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Di antara masyarakat ini ya ini ada peran media yang sangat besar. Nah, TV dan gadget itu menjadi pelarian ya biasanya ketika anak-anak tidak mendapatkan arahan untuk dia lebih maksimal dalam pengembangan diri sesuai dengan usia anaknya. Ini kadang-kadang ketika tidak mendapatkan arahan ke sana bahwa anak-anak itu dia punya kebutuhan untuk memaksimalkan potensi fisik, potensi emosional, potensi membangun hubungan-hubungan sosial. Kalau misalnya orang-orang dewasa di sekitarnya itu merasa bahwa ya anak dia akan mengerti sendiri apa yang perlu dilakukan, biasanya anak-anak yang memang tidak tahu apa yang paling dibutuhkan, yang sebenarnya
tahu apa yang menjadi kebutuhan anak itu kan sebenarnya orang tua. Banyak orang tua tidak mau tahu dan kadang-kadang ya hanya memakai pola pikir orang dewasa diterapkan ke anaknya. Ya sudah dikasih aja gadget atau udah disandarkan di depan televisi, ibunya, bapaknya aktif bekerja apa gitu. Dan ya apa yang dilihat anak tidak selalu, tidak semua orang tua karena kondisi masing-masing ya. Ya ini tadi tidak sadar bahwa apa yang dilihat oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak itu adalah menjadi bagian penting dari proses tumbuh kembang dia. Itu kalau misalnya begini, satu contoh ya, anak melihat iklan, iklan pemutih ya, pemutih wajah, pemutih badan itu bagi anak-anak yang tidak putih atau kulitnya gelap itu kan yang namanya anak-anak ya, kalau tidak didampingi itu bisa menumbuhkan penerimaan diri yang kurang menerima diri bahwa warna yang coklat atau warna yang hitam itu juga cantik gitu ya. Jadi dia tidak bisa menerima diri. Itu baru dari satu segi. Atau misalnya nah sebentar, tidak menerima diri ini sesuatu yang sangat krusial ya dalam proses tumbuh kembang. Tidak menerima diri, bagaimana seseorang akan mengenali dirinya kalau dia tidak menerima diri? Ya, dia tidak terima bahwa saya itu misalnya hitam, saya ini kok rambutnya kaku ya, nggak lemes gitu atau dan sebagainya. Atau situasi keluarganya seperti apa? Tidak menerima diri itu masalah berat itu kalau tidak segera diselesaikan. Lalu kemudian ini melihat tontonan ya, tayangan misalnya seseorang yang mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hadiah tanpa kerja keras, mendapatkan kekayaan tanpa kerja keras. Itu juga kalau sering dilakukan itu kan menimbulkan kesadaran bahwa orang itu nggak harus bekerja keras. Padahal menurut saya hal yang paling penting dalam pendidikan adalah bagaimana seorang anak itu bisa semakin dia tumbuh semakin bisa bertanggung jawab. Gitu. Ya sesuai dengan tumbuh kembang dan bertanggung jawab, semakin besar kemampuan bertanggung jawabnya itu yang sebenarnya tujuan pendidikan. Apalagi kalau kita menggunakan kacamata agama ya, seseorang hanya orang yang mampu yang bisa dikenai tuntutan, dikenai kewajiban. Maka pendidikan mestinya adalah membuat anak semakin bertambah usia dia semakin mampu bertanggung jawab dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, dari lingkup yang kecil sampai lingkup yang lebih besar ya. Jadi ya saya kira banyak televisi dalam hal ini ya mungkin yang menjadi perhatian adalah bisnis ya, bagaimana rating itu bisa mengundang sponsor gitu ya, tetapi bahwa apa yang muncul di layar dan ditangkap oleh anak-anak itu membentuk kesadaran, membentuk cara pikir dan itu membentuk pilihan-pilihan tindakan. Jadi misalnya ya mainan-mainan itu semua itu referensinya kadang-kadang apa yang dilihat dan contoh itu lebih berbicara dari semua ajaran. Nasihat-nasihat itu seringkali tidak bekerja kalau contoh yang diterima itu tidak konsisten ya atau bertentangan. Maka kalau untuk Bapak Ibu sekalian ini hati-hati. Kalau kita lupa ngerasani bergunjing tentang seseorang di depan anak. Dan kalau itu terlalu sering, itu akan membuat anak kesulitan menemukan apa yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau
ya kalau harus terpaksanya bergunjing ya harus berhenti kalau ada anak. Kalau tidak ingin anak kita tidak punya kemampuan untuk membedakan mana baik dan mana tidak baik. Karena di situ bingung gitu loh, kok ibu bapakku bicara seperti ini gitu. Dan itu akan menjadi mempersulit kita untuk pemikiran. Itu ya. Jadi memang ini tantangan betul dan saya berharap sekali ini ada Mbak Widya ini, tapi saya percaya lah Mbak Widya pasti punya perspektif tentang pendidikan. Jadi apa yang muncul di layar itu kan kita nggak ngerti ya siapa saja yang akan melihat itu pendidik. Nah saya ingin memberi apresiasi juga nih presenter medianya Mbak Widya ini kan selalu pakai masker ya, Mbak Widya juga itu kan itu memberikan penyadaran loh, oh begitu melihat orang begitu buka TV, oh sekarang kita harus disiplin loh pakai itu pembiasaan itu membentuk kesadaran dan bisa menjadi karakter disiplin dan karakter bertanggung jawab bukan hanya pada diri sendiri tapi juga pada orang lain. Gitu. Jadi ya susah ya kalau misalnya satu sisi kita sangat berkepentingan dengan tumbuh kembang anak yang optimal, tapi di sisi lain ada media-media yang itu tadi kepentingannya tuh rating. Ya ini perlu dikomunikasikan. Lagi ya Mbak ya ke pemilik modal gitu ya Mbak ya untuk bagaimana menarik sponsor gitu. Apalagi terkait di masa pandemi ini orang tertujunya ke televisi yang memang hiburan gratis dan nonstop 24 jam bisa diakses oleh masyarakat luas. Tadi masukannya luar biasa sekali Mbak. Jadi anak meniru dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dipertontonkan oleh tayangan yang ada di sekitarnya. Dan peran orang tua juga menjadi penting, bagaimana mereka, orang tua ini bisa mendampingi anak-anaknya dengan penuh bijaksana, dengan penuh kesalingan tadi, agar mereka juga tidak menemukan biar tetap percaya diri meskipun anak menemukan dirinya bahwa ada kekurangan dan lain sebagainya, tidak membanding-bandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di televisi. Ke Mbak Widya, dengan pertanyaan yang sama Mbak, peran edukasi program-program TV di masa pandemi, bagaimana dampaknya terhadap keluarga? Karena saya lihat juga Mbak Widya adalah seorang ibu dari seorang anak perempuan yang usianya masih 9 tahun ya Mbak kalau tidak salah. Anaknya juga sangat aktif, sangat luar biasa kreatif, sangat luar biasa penuh menjadi inspirasi mungkin untuk anak-anak seusianya. Itu tidak lepas juga dari peran seorang ibu, peran orang tua yang mampu mendidik dan membersamai anak-anaknya untuk bertumbuh. Silakan Mbak bisa berbagi cerita. Oke, first of all teman-teman terima kasih. I feel so honored, saya senang banget ada di acara Muharram TV ini. Makasih juga tadi ke Mbak Zahra di awal. Terus Mbak Livia, makasih juga atas apresiasinya. Iya Mbak, itu ini tanggung jawab kami, betul sekali. Sesuai dengan tagline-nya Metro TV, knowledge to elevate. So knowledge is definitely important, sangat-sangat penting. Makanya ada seperti jargon kalau sekarang di tempat kita di Kedoya, apalagi dengan CEO baru kami, Pak Muhammad Mirdal Akib, yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban berita, tingkah pola kalian itu pertanggungjawabannya dunia akhirat gitu. Karena apa ya? Kita dengan transmisi paling banyak, televisi berita paling banyak di Indonesia, kebayang kalau kata Bu Livia tadi, orang ngelihat, oh iya ya ternyata jadi orang kaya gampang gitu kan. Ternyata ada hoax yang terlanjur beredar dan lain sebagainya. Mereka tidak punya filter yang mumpuni seperti peserta-peserta di sini. Saya yakin filternya sudah pada canggih semua. Nggak kebayang pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Jadi makanya alhamdulillah memang tidak ada sinetron di TV kita. Meski demikian kita punya namanya Magna Channel. Kita adalah televisi digital terestrial pertama, dan ketika kemarin baru aja diluncurkan sekitar 2 bulan lalu, itu kami komit memberikan tayangan yang sehat. Saya setuju sekali dengan Bu Livia tadi bahwa woi, jangan mentang-mentang ngejarnya rating ya, kita ngejarnya akhirat gitu. Jangan kita ngejar rating. Terus kamu kayak abai
sama kelak apa yang akan melekat di generasi penerus tentang sebuah value gitu, tentang sebuah nilai-nilai yang ada di tayangan. Dan betul sekarang kita work from home, most of you ya, saya nggak pernah nggak pernah work from home. Anyway, nontonnya TV gitu kan, nontonnya TV. Kalau kita punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang valid, terutama terkait COVID-19 gitu ya, apa-apa aja, kita semua juga tahu semuanya gagap, seluruh dunia ini gagap, jadi harus sering banyak diupdate, karena bisa saja jam 3 sore tentang perkembangan vaksin misalnya. Volunteernya atau relawannya waktu itu mungkin di jam 3 sore masih 300, tapi ketika jam 5 sore sudah ada 1000. Jadi kenapa kita harus keep updated? Dan kaitannya dengan pendidikan, suaranya mana ayah ibu yang sudah capek school from home? Oh, I know that feeling. Halo, ya sama, tahu banget, challenging sekali, sangat menantang. Udah ada yang, wah kapan nih gitu ya, sekolah normal dimulai kembali. Saya tahu sekali dan saya acungi 4 jempol kalau saya punya 4 jempol kayak saya tahu itu tantangannya luar biasa. Saya beruntung karena saya memiliki ibu, saya memiliki tante, saya memiliki sepupu, support system yang mendukung Kenisa, anak saya, untuk tetap benar-benar ikhtiar gitu si anak, dari mulai pelajaran sekolahnya seperti apa, ada kegiatan di luar sekolah. By the way, kegiatan sekolahnya ini benar-benar dijadwal kayak sekolah biasa ya. Jadi menurut saya salah satu solusi untuk akhirnya supaya kita stick dengan jadwal itu dengan menulis jadwalnya. Juga ya udah anaknya suruh kreatif aja. Yang namanya keniscayaan teknologi kan sudah bisa dibendung. Tapi saya pikir kita bisa caranya untuk memformulasikan si teknologi itu supaya dioptimalkan dengan baik sama anak-anak, termasuk kita juga. Jadi ibu-ibu bukan hanya drama Korea, Shopee, dan Tokopedia ya. Bapak-bapak juga nggak ngelihat YouTube-YouTuber doang, tapi banyak hal yang kita bisa sebenarnya sama anak-anak untuk melakukan sesuatu yang fun dan positif. Gitu, Zahra. Zahra. Mana nih Zahra? Zahra, kamu hilang-hilangan kayak remote AC deh. Ditungguin nih sama pesertanya. Zahra, halo. Halo, ya, suaranya tadi sempat menghilang. Ya. Terima kasih Mbak Widya. Tadi menarik sekali Mbak, bagaimana peran pekerja di media tidak hanya bekerja untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Itu menarik sekali, baru saya dengar quote seperti itu, karena memang harus ada nilai-nilai yang kita bisa sampaikan ke pemirsa di rumah, terutama untuk acara-acara yang terkait dengan keluarga. Karena saya juga melihat Metro TV sampai hari ini masih konsisten untuk menyiarkan informasi-informasi yang sangat penting dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pandemi ini. Langsung seperti Mbak Widya hari malam ini juga mencontohkan bagaimana penggunaan masker untuk kita pencegahan COVID-19 itu. Kembali ke Mbak, gitu. Mereka semua pada curhat, iya, oh my God, it's very challenging ya ternyata gitu. Tuh, Bu Lisya, semua, oh God, I know the feeling. Itu benar ya. Jadi, tapi bagusnya gini, kita punya perspektif yang lain sekali terhadap tenaga pengajar. Saya salut loh sama guru, apalagi mungkin kita di rumah cuma 1-2 orang anak gitu ya. Itu kebayang nggak yang satu kelas ada 18 orang? 18 orang dengan pemikiran yang sangat kreatif gitu. Itu saya salut banget sama guru. Itu asli deh. Itu keren banget. Tantangannya luar biasa memang Mbak. Tantangan menjadi guru hari ini di masa pandemi tantangannya lebih berat, lebih besar juga, karena dengan berbagai macam karakter dan latar belakang keluarga, di mana akses mereka terhadap fasilitas HP, dengan gadget, dengan gawai yang tidak semuanya punya, akses internet juga yang tidak semuanya ada gitu, tantangan sendiri. Kemudian juga pendidikan tadi seperti disampaikan Mbak Listi ya, tidak hanya transformasi pengetahuan itu tidak hanya tidak hanya menyampaikan narasi-narasi, tapi juga ada guru itu harus ada ikatan emosional yang terbangun dengan
anak didik atau siswa atau murid. Kalau tidak pernah ada pertemuan, itu ikatan emosionalnya juga jadi apa ya, kalau istilah dalam pesantren itu ada berkah ya, berkah barokahnya itu jadi kayak ambiar gitu ya, kayaknya kurang sekali Kata gitu. Allah gini, kalau barokah Eh, urusan gue ya, katanya nanti gue yang transfer. Tapi yang paling penting Zahra dan juga Bu Lisya, saya tadi Iya. baru aja lihat liputan gitu ya. Liputan Iya. yang cukup bikin saya sedih adalah ketika tidak semua formula learn from home atau sekolah dari rumah itu diaplikasikan, terutama teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas, aduh itu Iya. mereka Iya. sangat butuh ketemu, Sulit sangat sekali. butuh bergerak terapi Iya. gitu loh. Iya. Itu udah ada belum Iya. formulanya sebenarnya? I'm very concerned sama teman-teman disabilitas yang menurut saya Iya. semangat Iya. untuk belajarnya luar biasa. Mungkin Mbak Saya mau Listia bisa cerita itu. bercerita, Mbak. Di papirus, Aduh, di iya. papirus itu Mbak mungkin bisa Sebentar, saya sedikit ya. mungkin ceritanya yang di BC ya. Jadi Iya. ketika di Iya, BC, jadi ketika tiba-tiba harus PJJ, wah itu kan luar biasa ya, harus tiba-tiba mengubah strategi. Itu tidak semua orang siap. Dan apa yang mau disampaikan dalam situasi yang misalnya sinyal beda-beda, tidak semua anak itu, padahal ini anak yang di tempat kami itu familiar dengan aplikasi-aplikasi semuanya. Itu kan luar biasa bagaimana memilih, bagaimana metodenya, dan saya benar-benar memberikan apresiasi kepada para pendidik yang muda-muda dan sangat ini ya, saya kira kreatif sekali untuk beradaptasi. Tetapi yang saya sangat apresiasi lagi adalah keberanian. Keberanian apa? Mengambil keputusan untuk istilahnya membuat kurikulum darurat. Jadi sudah yang ada di kurikulum itu disingkirkan dulu. Sekarang apa yang mungkin disampaikan, apa yang paling dibutuhkan, yang paling berguna dalam situasi seperti ini. Itu. Dan saya senang karena guru-guru ini waktu itu berani gitu ya, berani. Oke. Ditinggal dulu penyeragaman kurikulum yang harus memenuhi target kompetensi dan sebagainya, itu mereka berani untuk kita mengambil jalan sendiri demi keberpihakan kepada anak. Itu pun tidak selalu berhasil ya. Itu pun tidak selalu berhasil meskipun kita berusaha untuk apa sih yang kira-kira sesuai dengan situasi anak. Jadi benar bahwa guru itu modalnya adalah kemauan untuk berempati pada situasi anak. Dan untuk itu, ya tentu saja dia harus memahami cara belajarnya, memahami latar belakangnya. Ini yang kadang-kadang ya ini yang luar biasa yang saya salut juga. Ini benar ini Mbak Odia. Jadi menjadi guru itu menjadi orang yang luar biasa, harus berhati lapang, harus mau memberi hati kepada anak yang berbeda-beda, gitu loh. Dan situasi yang berbeda-beda, kemauan yang paling menyedihkan itu adalah mereka masih tenaga honorer ya, most of them tenaga honorer. Tadi saya wawancara tuh di Sumedang, orang Sumedang, dia pakai motor sendiri. Mohon maaf, motor yang sangat aduh udah memprihatinkan lah ya gitu. Dia pakai motor, dia datang ke rumah dengan memikirkan protokol kesehatan, terus habis gitu satu persatu dia gatel gitu. Benar kata Bu Lisya tadi, kalau nggak bakti, kalau nggak cinta, dan tenaga honorer, teman-teman tahu lah berapa sih tenaga honorer di Indonesia gitu loh. Itu pure love, itu benar-benar penuh cinta dan penuh bakti, karena dia nggak bisa gitu ngelihat anak-anaknya tidak berkembang, tidak belajar. Sepertinya obrolan kita semakin seru Mbak, semakin hangat juga, semakin malam semakin banyak orang juga yang tertarik, karena malam ini kita live disiarkan melalui NU Channel, melalui mubala.id, Cak Maskur, kemudian di PSIPP ITB Ahmad Dahlan, kemudian juga di fanspage KUPI di Facebook, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ngomong-ngomong terkait KUPI,
Setelah ini, sebelum kita melanjutkan obrolan yang sudah semakin seru ini, kita akan ada penampilan video profil KUPI yang akan dipandu oleh operator. Silakan, Cak Maskur. Sudah waktunya ulama perempuan bersuara, karena kita membutuhkan suara perempuan untuk keadilan dan kemanusiaan. Kekerasan seksual dengan segala bentuknya adalah haram, baik di luar maupun di dalam pernikahan, karena melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam dan dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjamin akses keadilan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk korban kekerasan seksual, pekerja migran perempuan, korban konflik agraria maupun korban lainnya. Pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Keagamaan agar kerentanan perempuan dan anak-anak akibat kerusakan alam termasuk ancaman penyakit, kekerasan, dan kemiskinan. Ya, tadi ada video profil Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon. Kembali pada tema kita malam hari ini, tadi terkait dengan guru yang harus punya empati yang luar biasa terhadap anak didik, harus melihat tidak hanya satu orang, satu siswa, satu murid, tapi juga latar belakang dari masing-masing, latar belakang keluarga dari masing-masing siswa ini. Kembali ke Mbak Listia. Halo Mbak Listia, Mbak Widya Saputra. Ya, hadir. Hadir, ya. Kembali tadi Mbak, yang terkait yang seorang guru di Sumedang tadi menarik sekali. Iya, jadi intinya kalau gini, saya adalah saat ini bertanggung jawab di yang termarginalkan, siapapun yang sebetulnya mungkin bisa ditolong satu sama lain, crowdfunding di program ini. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat ya alhamdulillah kayak ketampar gitu loh, kayak ketampar bahwa ini potret-potret di berbagai belahan Indonesia yang
Mungkin selama ini kamu hidupnya enak-enak aja. Baru cuman pakai masker kemana-mana udah ngeluh. Baru suruh cuci tangan apa-apa udah ngeluh gitu loh. Tapi ketika banyak sekali challenge di luar dan dengan keterbatasan yang ada, itu aduh malu tahu nggak sih gitu, kita punya dikasih sama Allah lengkap dan segala macam tapi nggak berdaya, tapi nggak bantu sesama gitu loh. Karena I really like this statement teman-teman, ketika pandemi seperti ini selain kita berbagi kebahagiaan, kita juga harus berbagi keprihatinan gitu. Share the pain, share the joy. Dan salah satu yang bisa kita lakukan sebetulnya kalau dalam konteks ini pendidikan, do what we can do. Alhamdulillah saya di kampung saya di Cimahi gitu ya, ada sebuah kayak tempat-tempat, kalau di Jakarta itu RPetra mungkin ya, di Jakarta RPetra, tempat pendidikan yang memang bisa ramah anak dan lain sebagainya, kita patungan bikin wifi. Karena kan memang akses wifi tidak semua seperti di kota-kota besar bisa easy akses ya, Bu Lisya ya gitu. Susah banget loh cari sinyal gitu kan. Terus habis itu mengumpulkan buku-buku, bikin kelas secara online seperti ini gitu kan, mungkin bekerja sama dengan berbagai komunitas, berbagai yayasan dan lain sebagainya, untuk ayo sama-sama kita share everything that we can do, ya kan. Kalian juga nggak mau dong tetap aja ada di rumah gitu kan. Saya beruntung gitu, kenapa? Melalui Metro TV, melalui profesi saya sebagai jurnalis, saya bisa colek nih ke pihak-pihak terkait. Mas Menteri, Mas Nadiem, coba tolong ini lihat ada yang seperti ini. Pak Surya dengan yayasan media grupnya, dia bisa memberikan bantuan akses dengan Kementerian Kominfo dan lain sebagainya. Itu yang ada aksesnya. Tapi yang nggak punya akses pun, actually kita bisa banget kok. Dengan tadi saya suka banget tuh kata-kata Bu Lisya, dengan empati. Man, come on. Ayo dong sama-sama bisa kok gitu. Bisa banget untuk saling bantu. Share your pain, share the pain and share the joy. Karena ya bukan hanya soal empati ya, kalau kata di kata Mbak Zahra, selain saldo rekening bertambah, saldo akhiratnya juga insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Bu Lisya. Iya. Iya. Saldo rekening dan saldo akhirat. Iya, betul. Sama-sama seimbang. Iya. Kalau Mbak Lisya, Mbak. Iya, saatnya berbagi. Iya, gimana? Ya, terkait dengan tadi banyak hal yang tidak harus kita terpaku hanya melihat ke media televisi, atau banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Tidak hanya harus terpaku dengan media gadget atau lewat media televisi seperti yang tadi Mbak Widya sampaikan, terutama di isu teman-teman yang termarginalkan, teman-teman yang disabel gitu. Silakan, Mbak. Iya, ini sekali ya. Memang kalau saya berpendapat begini, kadang-kadang kita perlu berani mencoba hal baru. Pandemi ini memberi kesempatan kita, terutama para pendidik, untuk mewujudkan kemerdekaan, memutuskan apa yang menjadi kebutuhan anak. Jadi kalau kita terlalu terpaku dengan ketentuan-ketentuan kurikulum, capaian-capaian yang harus dicapai, itu nggak jalan saya kira dalam situasi seperti ini. Terutama kalau misalnya kita berhadapan dengan kelompok-kelompok rentan ya, kayak tadi teman-teman difabel, gurunya difabel, muridnya difabel, kita nggak bisa bayangkan ya tadi. Jadi pengertian pendidikan tidak harus seragam, tidak harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Diknas. Ya, sesuai dengan kehidupan, bagaimana pendidikan ini bertumbuh merespon kehidupan. Nah, di sini kemerdekaan guru itu jadi sangat diuji. Apakah dia akan berpihak kepada anak atau berpihak kepada institusi, kepada sistem ya, kepada sistem. Saya ini menjadi tempat momen belajar, guru belajar, lembaga-lembaga pendidikan belajar, yayasan, pesantren semua belajar bagaimana sih beradaptasi dengan situasi ini, bagaimana agar tetap kemaslahatan ini terjaga ya, semuanya jalan tapi kemaslahatan terjaga. Dan karena itu artinya penyeragaman itu harus untuk sementara harus dihentikan, karena harus melihat situasi yang ada. Jadi sudahlah,
kalau dulu dalam situasi yang dulu sebelum pandemi, proses pendidikan itu selalu ada target. Nah, itu sangat menyiksa kalau itu diterapkan sekarang. Jadi guru harus berani memilih untuk berpihak pada situasi anak. Menurut saya begitu. Nah, ini pemerintah daerah ini ya. Saya kira juga karena pendidikan dasar dan menengah itu di pemerintah daerah ya, saya kira empati itu memang jadi benar-benar dipertanyakan ya. Terutama ini tadi ya itu umumnya di guru-guru di sekolah luar biasa itu kan juga banyak yang difabel juga. Bagaimana itu menjalani masa-masa seperti itu kalau masih menggunakan cara pikir yang sama. Dulu waktu awal-awal sebenarnya saya berharap sekali Mas Menteri itu segera memberikan pengumuman darurat dan menyerahkan kepada sekolah, karena tuh sudah ada sebenarnya otonomi sekolah, menyerahkan kepada sekolah untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Tapi kan lama sekali itu tidak kita dengar ya, dan walaupun kemudian muncul juga kebijakan-kebijakan yang memang cukup memberi kelonggaran, tetapi ya itu tadi tidak semua guru punya jiwa merdeka untuk sungguh-sungguh melayani sesuai dengan yang dia sendiri bisa dan peserta didiknya bisa. Nah ini bersama kita juga ada seorang guru ini. Ya harus ada inisiatif juga dari guru itu ya Mbak ya, agar mereka juga bisa memberikan pola pembelajaran yang kreatif untuk anak didik. Tapi di sisi lain juga guru itu sebagai orang tua di rumah Mbak, dia yang punya anak juga yang punya, jadi beban ganda untuk guru, dia mengajari anaknya sendiri, dia juga harus memberi pengajaran ke anak-anak didiknya seperti itu. Sebelum masuk ke pertanyaan ke para pemirsa malam hari ini, sebelumnya akan ada video profil Mubadalah. Nanti setelah ini kita akan membacakan pertanyaan di room chat. Oh ya, jangan lupa kepada para pemirsa agar mengisi daftar hadir yang ada di room chat, karena bagi yang aktif mengikuti dari sesi awal sampai nanti sesi ke-12 akan ada program beasiswa Dai-Daiyah dari mubadalah.id. Silakan Cak Maskur untuk video profil Mubadalah. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator.
Mimin Muminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 dengan praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Kita kembali ke pembicaraan kita yang semakin hangat malam hari ini. Sebelum saya membacakan pertanyaan di room chat, saya persilahkan ke peserta yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber. Silahkan raise hand atau langsung yang ingin bertanya. Saya udah baca nih beberapa pertanyaan. Atau langsung dibaca aja pertanyaan yang di Anda juga dari founder Mubadalah ini juga mengirimkan pertanyaan ke Mbak Widya. Ingin saya bacakan, ada ke Mbak Widya dari founder Mubadalah. Ya. Bagaimana kiatnya media agar komitmen pada nilai dan tidak tergoda rating? Ini dari Pak Fakih. Hari gini mah rating udah nomor sekian ya, udah sangat tidak sudah tidak terlalu signifikan. Mungkin untuk televisi yang non berita, rating akan tetap menjadi dewa dalam tanda kutip gitu ya. Kalau kita kan dari awal memang sama founder, sama pemimpin redaksi, rating itu nomor sekian gitu kan. Rating itu sangat-sangat nomor sekian karena itu tadi malulah jargonnya knowledge to elevate. Then again, you can be bought by only by the rating gitu. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu Bambang konsepnya gitu kan. Jadi betul-betul punya integritas untuk akhirnya mempertanggungjawabkan si value itu tadi gitu. Terus kalau nih ya, saya mau bacain beberapa pertanyaan Zahra yang memang sangat terkait juga. Pertama, Metro TV pengennya selalu mengedukasi, tapi kebanyakan untuk orang dewasa. Sedangkan tontonan untuk anak-anak yang mengedukasi kayaknya kurang. Sementara anak-anak di desa sudah terpapar gadget. Ketika mengalihkan gadget ke TV sangat sulit. Itu udah keniscayaan ya dari siapa nih? Darwini susah kayaknya untuk mengalihkan dari TV ke gadget. Terus apalagi nih? Ini kalau ini personal ya, happen in society. What is your action as a worker at online media like TV? Ini ke Bu Listia. Oke. Yang curhat, kebanyakan nonton RTV anak-anak. Nggak apa-apa Bu, daripada nonton sinetron, mendingan nonton kartun. Gini, kalau misalnya kita punya TV berita, yes, Metro gitu ya. Tapi kita juga punya yang namanya Magna Channel, baru aja rilis 2 bulan lalu. Itu adalah televisi digital terestrial pertama yang ada di Indonesia. Jadi
ibu bapak kalau misalnya udah bosen gitu ya lihat kartun, lihat apa, emang ini televisinya targetnya untuk female dan juga children. Memang tujuannya ke situ. Jadi banyak sekali kartun-kartun lokal, karya lokal yang bikin ilustratornya itu orang-orang Indonesia semua. Jadi insya Allah muatan-muatan lokalnya juga banyak. Di restart aja channel TV-nya atau tempat untuk mencari UHF atau salurannya. Nanti setelah automatic search ada Magna Channel, silahkan diklik, nanti udah otomatis menjadi bagian channel yang ada di televisi. Terus mengenai pertanggungjawaban itu tadi gitu ya, tayangan kalau memang tidak punya value di awal, tidak punya visi di awal, itu akan sangat sulit untuk akhirnya menentukan mau dibawa kemana ini pertanggungjawaban tentang informasi. Jadi kalau di kita memang karena value-nya dari awal kan TV berita adalah terkait jurnalistik. Jurnalistik adalah profesi yang memiliki kode etik dan harus mendeliver semua informasi based on fakta. Fakta-faktanya ini yang memang kita ramu sedemikian rupa, kita sajikan ke pemirsa, biarkanlah perspektif boleh beda kan, beritanya boleh sama, tapi perspektif boleh beda, silahkan gitu kan. Please do. Terus habis gitu terkait Magna Channel, betul, MAGNA Channel, silahkan dicari. Terus ini, terkait tanggung jawab juga tayangan terhadap pendidikan. Kita, Ibu, Bapak, Dede gemes kalian yang mungkin baru bergabung, silahkan buka namanya OSC Medcom atau Online Scholarship Competition. Itu kita udah kali ketiga ini membuat sebuah online scholarship online. Jadi semuanya by online, tesnya di online dengan beberapa perguruan tinggi negeri terbesar di seluruh Indonesia. Silahkan dicari yang butuh. Jadi itu juga merupakan salah satu pertanggungjawaban kita. Terus kita juga punya panggung yang dibuka selebar-lebarnya dengan berbagai macam platform. Zahra, sorry sedikit promosi di sini. Media Group News itu bukan hanya Metro TV, tapi ada Metro TV, ada Media Indonesia, cetaknya sudah berdiri selama 50 tahun. Setelah itu juga kita punya digitalnya bernama Medcom, medcom.id, ada juga di daerah Lampos, dan juga aktivasi, atau kalau bahasa lebih familiarnya IO-nya punya IDM. Jadi kita punya 360 derajat bentuk media. Kebayang nggak kalau bikin dosa di situ, dosa lo juga 360 derajat, Bambang, gitu kan. Jadi kita punya tools-nya, untuk mendeliver semua informasi, meraih dan mengayomi semua pihak, gitu kan. Terus kalau kayak tadi ditanya, susah deh balikin dari handphone ke TV gitu. Ya memang susah, Bu, Pak, nggak bisa dipaksain, itu udah keniscayaan. Tapi kan kita bisa mengakses via streaming misalnya, gitu kan. Terus atau mungkin didampingi. Kalau saya gitu biasanya nonton kartun apa segala macam, nonton YouTube deh. Kalau kartun kita masih bisa oke lah ya gitu. Tapi kalau nonton YouTube, meski itu kita udah kasih filter tuh parents guide gitu ya, tetap aja kayaknya kalau jadi orang tua itu selamanya tidurnya akan tetap dengan satu mata. I believe that. Gitu kan, namanya, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu mana suaranya? Anak kita kalau sudah kemana-mana kita tidur dengan satu mata tertutup. Karena kita concern sekali apa yang takutnya dikonsumsi dan filter mereka belum jalan, jadi memang harus sangat didampingi. Gitu Zahra, Bu Lisia, gimana? Terima kasih Mbak Wide, itu sudah lengkap sekali, semua pertanyaan dijawab satu persatu. Itu sebenarnya mengurangi tugas saya, harus membacakan jadi terjawab semua. Iya benar, gabut kamu. Aku jadi tinggal pertanyaan untuk Mbak Listia. Mbak Listia mau dibacakan? Sama dong, aku mau nanya dong ke Mbak Listia. Aku mau nanya. Kayaknya pertanyaan saya mewakili semua suara ibu-ibu. Gimana caranya? Ibu-ibu ini kayak kita di rumah, Bu Listia, ya Allah, stres nih ya, namanya kebanyakan work from home. Gimana caranya biar kita tetap waras? Biar kita tetap bisa menjadi orang tua yang bisa mendeliver informasi dan pendidikan dengan ideal. Biar mental health kita juga penting untuk jaga orang tua. Ini Mbak Listia juga ada pertanyaan. Pertanyaannya, aduh. Iya. Gimana? Silakan Mbak Listia, mau dibacakan atau sudah dibaca sendiri? Saya kira pertanyaan cuma satu ya, bagaimana agar belajar lebih fun di rumah gitu ya? Iya. Kalau nggak salah. Ini Mbak yang PJJ ini yang di bawah, sebenarnya untuk 2 orang, untuk Bu Listia. Oh, tidak terbaca. Dari Naila.
bagaimana Gimana? substansi pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada yang di bawah, ini terkait TV, anak membunuh temannya karena melihat tayangan film atau adegan film. Mungkin nanti Mbak Widya jawab pertanyaan dari Wahyu Hidayat. Ini aktif. Ya. Mbak Widya ini aktif dari sesi pertama juga. Kemudian ada mana lagi yang terkait dengan Mbak Widya? Mbak Listia maksud saya, biar sekalian. Sudah mungkin ya, tadi ada 2 yang PJJ, kemudian juga ada yang jarak jauh, kemudian bagaimana agar orang tua tetap fun menemani anaknya belajar, biar tidak menjaga mental health kita juga biar tetap sehat. Silakan Mbak Listia. Aduh Mbak Widya ini loh pertanyaannya. Oke. Iya, Bu. Saya kalau boleh, kalau misalnya yang ngajarnya nggak proper, kitanya nggak happy, kitanya malah jadi abusive sama anak-anak. Dan saya yakin semua orang tua nggak mau jadi orang tua yang abusive. Silakan, Bu. Betul sekali. Saya ingin berangkat dari situ Mbak Widya. Untuk pertanyaan yang belajar yang fun ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sebenarnya pendidikan itu soal hati ya. Jadi orang tuh harus hadir sepenuh hati kalau dia mau menjadi pendidik. Demikian juga kalau dia mau jadi orang tua yang asik itu ya dia harus hadir sepenuh hati. Nah, kalau bagaimana ini tadi pertanyaan tentang belajar yang fun di rumah. Bisa nggak sih orang tua itu mengingat kembali masa-masa zaman seusia anaknya itu? Dia berpura-pura seolah menjadi anak dan berpikir dengan cara pikir anak. Itu cara yang paling membuat anak senang. Jadi ketika saya dengan keponakan saya kelas 3 SD, ya saya berpura-pura seolah-olah saya ini seusia itu supaya saya bisa memahami pikiran dan kira-kira dia cara pikirnya seperti apa. Ketika dia bertanya, saya akan menjelaskan dengan diksi semacam apa. Itu berhasil kalau kita masuk kepada ini usia-usia anak ini. Itu sebenarnya ya saya sih berpikir semua orang tua pada dasarnya tuh bisa loh sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator, sebagai orang yang membantu anak menemukan caranya belajar, gitu. Sehingga kalau anak sudah bisa menemukan caranya belajar, dia akan menemukan apa yang harus dia tahu dan dia mesti berlaku seperti apa. Sebenarnya saya kira orang tua itu bisa. Nah, yang dibutuhkan ya di tengah semua kerepotan yang ada, saya kira semua orang dewasa memang harus pintar-pintar membagi waktu ya. Waktu untuk dirinya, waktu untuk anak, waktu untuk bekerja, memang itu harus pintar-pintar membagi waktu. Kalau itu nyampur semua, wah ini pikiran berganti perhatian dan berganti beraktivitas itu kan tidak mudah, dan multitasking itu kan sangat menyerap energi, dan itu yang seringkali menimbulkan kekacauan itu. Jadi kadang-kadang setiap hari ya ini luar biasa ya, saya jadi ingat wal asri itu ya. Jadi memang kita harus situasi ini membuat kita kembali belajar bagaimana kita membagi waktu, di mana di situ kita konsentrasi pada prioritas mana pada waktu ini. Ya, lalu pada waktu berikutnya prioritas mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih daripada yang lain. Waktu yang selanjutnya mana yang menjadi prioritas perhatian. Karena tidak mungkin kan kita terus seolah-olah tidak terkoneksi, kan juga nggak mungkin. Tetapi kalau kita sudah membagi waktu dan kita bisa memilih prioritas mana yang paling kita beri perhatian, saya kira itu akan lebih tertata dan energi kita tidak habis karena tabrakan perhatian pada waktu yang bersamaan. Saya kira seperti itu. Nah, kembali ya ke soal menjadi fun, itu saya kira juga
sama ketika kita bekerja dan konsentrasi kita lebih kepada apa yang menjadi prioritas pada saat itu, saya kira di situ kita bisa menemukan kebahagiaan juga. Di waktu ini menemukan kebahagiaan kalau kita prioritasnya pada waktu yang tepat, dan berikutnya juga demikian. Saya kira kebahagiaan yang bisa kita kita simpan itu akan pada saat yang sama juga menghemat energi, dan kita masih bisa ya lebih tertata ya, tidak kelimpungan dan tidak kayaknya riuh semuanya. Nah, terkait PJJ, iya itu tadi ya, PJJ itu saya tadi di awal cerita tentang yang dipraktekkan oleh teman-teman guru di PJJ. Jadi memang harus yang lebih utama adalah bagaimana substansinya. Substansinya apa sih? Orang belajar itu kan bagaimana mengelola rasa ingin tahu, bagaimana dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan apa yang ingin dia tahu, lalu bagaimana pengetahuan itu diterapkan untuk dipakai menganalisa dan memecahkan problemnya sesuai dengan situasi ya, situasi kalau di SD, kalau di SMP, kalau dia perguruan tinggi. Intinya orang belajar kan itu bagaimana ya mungkin dimulai dari bagaimana rasa ingin tahu itu ditumbuhkan, bagaimana mengelola rasa ingin tahu, bagaimana rasa ingin tahu itu kemudian mendorong orang itu menemukan apa yang dia inginkan untuk diketahui, dan diketahui, dirasa, dihayati, lalu dengan itu semua bagaimana menjadi bekal untuk dia bisa menjawab problem hidupnya sesuai dengan fase tumbuh kembang. Intinya kan di situ, kalau saya boleh mengatakan substansi belajar itu di situ. Jadi kalau kita masih terperangkap dalam keharusan-keharusan yang ada di kurikulum, yaitu jadi berjarak sekali, masing-masing akan merasa terbebani. Guru merasa terbebani, apalagi anaknya, orang tua juga tidak kalah terbebani. Jadi dalam situasi seperti ini, dalam situasi PJJ, sebenarnya orang tua, guru dan orang tua itu bisa bekerja sama. Caranya bagaimana? Ya sesuai kondisi yang ada, itu bisa didiskusikan. Karena itu tadi di awal saya mengatakan, pendidikan berhasil itu kalau tiga pusat pendidikan itu saling berhubungan, saling terkait, saling sokong, saling mendukung. Jadi kalau misalnya gurunya hanya sendirian, merasa tidak perlu untuk berkoordinasi dengan keluarga, atau sebaliknya keluarga manut ngikut aja tapi sambil ngomel-ngomel di belakang, itu juga buat apa ya. Jadi saya kira apalagi untuk SD, SMP yang masih satu daerah itu kan sangat memungkinkan untuk berkomunikasi. Yang tidak sedaerah pun kan sebenarnya bisa komunikasi lewat Zoom, lewat grup WA, wali, orang tua kan bisa. Bagaimana ya caranya pembelajaran ini? Gitu. Tapi gurunya di awal tuh sudah punya patokan itu tadi. Yang penting substansi belajar itu jalan. Substansi belajar itu jalan dan itu dikomunikasikan dan dicarikan cara yang paling memungkinkan untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ada televisi pemerintah yang menghadirkan pembelajaran lewat televisi, yaitu sifatnya membantu. Tetapi antara guru dan orang tua itu sudah ada sudah menemukan cara bersama. Saya kira ini yang penting sekali dan perlu kita biasakan ya, karena anak ini kan tidak bisa diserahkan semata-mata kepada lembaga pendidikan. Gitu. Demikian juga orang tua juga tidak bisa merasa dia lebih ngerti, gitu juga tidak bisa seperti itu juga. Harus saling komunikasi bagaimana cara yang terbaik, apa yang paling dibutuhkan dalam situasi yang ada dan yang paling berguna. Saya kira itu ya terkait sesuatunya sebetulnya bisa itu dikomunikasikan dan dikonsolidasikan ya. Betul. Sesuai dengan situasi yang berlaku di daerah masing-masing gitu ya. Betul. Tadi saya juga, ini Zara kemana nih? Si Zara ya, kebiasaan kayak remote AC. Zara udah kayak remote AC nih Mbak Widya.
tuh. Iya. Mana lagi nih ya? Oke, ini ada juga apa namanya? Oh iya, bikin dong tontonan khusus anak yang sangat mendidik dari Pak Rodatun Sumenep ya. Iya Iya, Pak, oke. silahkan dicari di Magna Channel ya Pak. Kita semua ada di situ, dari mulai robotik, ada teman-teman yang suka apa namanya otak-atik terkait robotik ada juga, tentang syiar anak negeri, kompetisi syiar dan syair ada, kompetisi terkait media sosial, konten juga ada, jadi silahkan dicari Magna Channel. Gitu Mas, siapa nih? Halo Mas Dul ya? Ya. Halo, ya Mas Dul. Ya, terima kasih Mbak Listia. Saya mengambil alih Mbak Zahra nih ya. Karena Mbak Zahra sinyalnya katanya gangguan sinyal di rumahnya. Ya, pasti Ini belum menarik bayar sekali kuota tuh perbincangannya. ya. Kayaknya misi itu ya. Ya. Zahra, Mbak Zahra pas sudah hadir? Oke, Zahra, baik. coba perpanjang dulu kuotanya. Mbak Listia, ini menarik sekali ya. Apa siaran TV-TV untuk kartun anak-anak ya. Saya punya anak kecil umur 3 tahun. Oh, sorry maaf. Saya punya anak kecil umur 3 tahun dan sangat menarik sekali. Dia sangat suka sekali dengan Upin Ipin ya. Tapi itu yang saya khawatirkan saat dia dicekokin sama Upin Ipin, karena Upin Ipin kan pagi, siang, sore itu hadir aja dan itu diulang-ulang. Nah, saya mengkhawatirkan dan dia sangat menirukan bahasa Upin Ipin gitu loh. Bahasa Melayu yang Malaysia gitu ya. Nah, saya khawatirkan adalah dia lupa pada bahasa lokal sendiri. Misal di Cirebon dia tidak ngerti dengan bahasa Jawa, atau yang di Bandung dia tidak ngerti bahasa Sunda. Itu yang saya khawatirkan. Nah, ini Mbak Zahra sudah hadir ya. Halo Mbak Zahra. Aku masih di Mbak Zahra. Halo. Oke. Kuota perpanjang dulu Zahra. Inilah. Tiba-tiba menghilang. Oke. Nah, di Cirebon sendiri siaran TV lokal itu membantu para sekolah-sekolah untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah memberikan materi lewat televisi. Saya kira itu terobosan bagus bagi TV swasta ya di lokal. Nah, itu saya kira bagus, sangat menarik sekali terobosan-terobosan bekerja sama dengan TV lokal untuk proses belajar anak-anak sekolah pada saat pandemi seperti ini. Mas Do, iya saya setuju tuh Upin Ipin tetangga-tetangga juga pada keracunan gitu ya. Tapi yang bisa dilakukan betul, pengalaman pribadi banget ya. Pengalaman pribadi banget akhirnya dikumpulin dalam satu grup gitu. Ya kalau yang gitu tuh televisi, tapi malah justru dikenalin budayanya. Itu adalah bahasa Melayu. Betul. Mungkin bagi anak yang udah lebih dewasa dikit ya, kalau nggak umur 3 tahun dikasih tahu aja, oh iya itu bahasanya bahasa katakanlah tetangga, negara tetangga kita Malaysia gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lebih gede lagi itu bisa dikasih tahu tuh, oh jadi ternyata sejarah rumpunnya seperti apa. Tapi tentunya dengan cara yang menarik yang nggak bikin boring juga gitu. Nah terus kalau misalnya soal televisi, soal penggunaan misalnya bahasa ibu gitu ya, bahasa di rumah kan suka tuh kalau misalnya dalam 1 minggu kalau di Jawa Barat misalnya ada Rebo Nyunda, hari Rabu khusus berbahasa Sunda. Jadi si anak otomatis nggak akan lupa tuh sama bahasa ibu. Dan sehari-hari pun misalnya cara Sunda di rumah tuh dipakai. Apalagi tingkatannya gitu ya, ada yang halus. Kalau bahasa Jawa tuh mungkin kayak kromo injilnya gitu ya. Ada yang halus, ada yang slang dan lain sebagainya. Bisa dilakukan juga secara fun. Terus terakhir soal siaran lokal. Kalau siaran lokal, Mas Do memang karena aturan undang-undang penyiaran, kita memang harus ada konten lokal. Dan Metro TV berarti kalau di Cirebon, Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu setiap pukul 13 sampai pukul 15 itu semuanya memang konten lokal. Jadi siaran TV nasional kita hanya bisa diakses melalui streaming atau kabel. Jadi ketika misalnya terestrial biasa itu jam 1 sampai 3 memang jangan kaget kalau tiba-tiba ada susundaan gitu kan. Tengah-tengah acara journey, acara apa yang mungkin mengulas tentang Jawa Barat dan lain sebagainya. Karena memang selain ya itu tadi bertanggung jawab tentang terkait value, dan itu ada juga di aturan undang-undang penyiaran gitu Mas. Jadi jangan lupa selalu saksikan Mas. Iklan kan gue keluar deh kembali. Cabut udah jam 9. Thank you banget semuanya udah gabung di sini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan, kita diskusikan bermanfaat insya Allah. Dan bagi yang masih mau unek-unek silahkan DM saya via Instagram. Saya paling aktif di Instagram @mediacatlady. Silahkan
Karena saya sangat Tadi cinta chat Mbak banget di selain room sama chat. Rasul, saya cinta sama Mbak Widya, kucing. masukkan akun media sosialnya bisa diketik di room chat biar bagi teman-teman yang pengen langsung konsultasi dengan Mbak Widya, ingin bertanya mesra dengan Mbak Widya, bisa langsung ke Oke, saya chat semua ya. Saya ke everyone, please biar follow. di follow gitu loh, Mbak. Dan jangan lupa follow back juga semua. Mbak Widya, Magna Channel itu digital ya? Smart TV, nggak bisa TV lama? TV berbayar atau yang cari gratis? dulu. Cari buat halo sama anak-anaknya. Halo apa kabar, halo Mas Fasyu. Wow, nah ini kan fun. Halo loh, ada Upin itu di belakang. Wah, itu Upin sudah tuh. Abang Upin. Abang Upin. Ini mendengar pada tanya katanya. Magna Channel tuh di mana katanya pada tanya ini. Ya, jadi Magna Channel itu bisa dicari, Pak. Jadi kalau misalnya ke setting TV, cari lagi UHF-nya, itu otomatis dia akan ada lagi. Karena kan baru launching Oh, itu di 2 bulan UHF ya lalu. bisa. Oke. Jadi dicari nanti otomatis ada Magna Channel, udah nanti dia ke-capture sendiri. Gitu. Kalau masih bingung, saya kontak saya di Instagram. Kak Bahrul. Oh, salam balik. Salam balik Mbak Lucia, itu friend saya. Kak Bahrul. Oke, terima kasih semuanya. Makasih banyak. Teman-teman. Makasih juga Mbak Widya. Ya. Jaga jarak, Bu Lucia, Mbak Zahra, Mas Dul, teman-teman semua. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Oke. Dadah. Terima kasih Mbak Widya. Jangan lupa juga bahagia Mbak Widya. Jangan lupa bahagia, setuju. Ya. Oke, ini masih di kantor ini kayaknya, masih pakai masker. Iya. Ya, semoga membahagiakan. Oke, saya serahkan ke Mbak Zara. Mbak Listia, saya mau nanya sebenarnya tadi itu sudah menyampaikan pertanyaan tadi terkait dengan penggunaan gadget ya Mbak, gawai. Mbak Widya sudah pernah mempraktekkan ke anak itu umur 14 tahun baru diperbolehkan memegang gawai. Bahkan Ananda Ibrahim berhasil lolos ke UGM Teknologi Pertanian. Dengerin tuh. Sedangkan di saat sekarang usia Pak U sendiri dari usia Pak U dari usia TK SD belajar. Anaknya ini Mbak ini tuh. Biar berhasil katanya itu Bang nih, Mbak Listia. Ini tuh nggak Maaf baik. Mbak Zara, saya mute, saya salah. Mbak Zara, halo. Mbak Zara, saya salah unmute, salah mute. Harusnya Kang Fakih saya mute. Mbak Zara, halo. Mbak Zara. Masih mute. Sudah. Oke, tadi maaf ya. pertanyaannya diulang. Saya ulang pertanyaannya. Ya, saya ulang pertanyaannya, Mbak Listia. Saya penasaran yang Ananda Ibrahim. Ya, sebenarnya saat sekarang ini anak-anak kita dari usia dini, PAUD, TK semuanya pembelajaran jarak jauh itu menggunakan gadget, menggunakan gawai. Itu bagaimana kontrol kita sebagai orang tua ketika mendampingi anak-anak, sementara semua akses pembelajaran harus melalui gawai. Itu Mbak pertanyaannya. Ya betul Mbak Zahra. Kemarin ada teman saya sebenarnya sudah berusaha untuk punya kesepakatan agar anak itu pegang gawai itu pada usia sekian. Tapi karena ada pembelajaran jarak jauh dan terpaksa akhirnya sampai dibelikan gitu ya. Nah, ya tentu saja waktu itu kan anak saya tidak mengalami situasi seperti ini ya. Jadi kalau berkaitan dengan anak itu intinya itu pada konsistensi orang tua. Kalau kita tidak menginginkan anak kita terlalu banyak waktunya di gadget, ya di depan dia, ya kita jangan terlalu mempertontonkan itu. Mempertontonkan ya ketika hanya saat benar-benar membutuhkan. Jadi anak tuh tahu oh itu karena ada kebutuhan tertentu. Itu. Nah, yang kedua kesepakatan. Menurut saya ketika situasinya sekarang ya yang harus dilakukan adalah kesepakatan dan memberikan pengertian
dulu saya sharing aja, dulu waktu saya memberi kepada anak, saya bercerita mengapa gitu, mengapa kamu nggak dikasih Android dulu gitu ya, atau kamu hanya pegang itu yang SMS-an aja tuh, HP yang kayak gitu. Itu jadi memberikan pengertian, kemudian konsisten dan kesepakatan. Saya kira itu. Tetapi kalau misalnya tidak ada konsistensi, itu biasanya nggak jadi, itu nggak jalan. Kesepakatan apalagi, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit sih menurut bayangan saya. Termasuk ketika dalam situasi pandemi saat ini, kalau misalnya ada konsistensi orang tua, ada kesepakatan, ada penjelasan yang membuat anak tuh, oh gitu ya, oh manfaatnya gitu, oh itu resikonya begitu. Itu kalau berjalan, saya kira bisa, bukan sesuatu yang mudah. Nah, hanya saja kadang-kadang antara orang tua dan anak itu kan harus terlebih dahulu membangun rasa saling percaya. Ini yang mungkin ya itu tadi anak ya anak kita harapkan bisa memberikan kepercayaan, maka orang tua juga harus mau memberikan kepercayaan gitu. Khususnya ketika mengambil keputusan. Janganlah orang tua itu mengambil alih anak untuk belajar mengambil keputusan. Semua keputusan diambil alih oleh orang tua. Ini membuat anak tuh jadi hanya ingin mengikuti keinginan. Tidak belajar bagaimana menghadapi risiko dari sebuah keputusan dan sebagainya. Itu Mbak Zahra. Ya, terima kasih Mbak Listia. Ini sangat luar biasa penjelasannya. Itu jadi saya menemukan lagi kesalingan dalam pembelajaran orang tua dan anak. Intinya adalah harus saling percaya. Bang Dul, halo. Sekali. Ya. Sebelum saya menyerahkan ke host malam ini, Bang Dul, halo. Saya akan bercatatan untuk pertemuan malam hari ini di Muharram for Peace sesi 5, bahwa kita sebagai orang tua punya peran yang sangat penting dalam mendampingi anak-anak belajar, terutama di masa pandemi. Televisi bukan satu-satunya alat pembelajaran, dan gawe juga bukan alat satu-satunya media pembelajaran bagi anak-anak. Yang lebih penting adalah kesalingan antara orang tua dan anak, bagaimana memberikan saling kepercayaan, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan empati, tidak hanya kita sebagai orang tua, tetapi juga kita sebagai fasilitator tadi ya, fasilitator terhadap pendidikan anak. Tadi Mbak Widya juga menceritakan ada banyak sekali televisi, acara-acara televisi yang juga punya nilai edukasi. Ada Magna Channel, ada berbagai platform media lain yang ada di Metro TV. Ternyata Metro TV tidak hanya menyajikan berita. Tadi ada disebutkan ada Magna Channel, dan di platform media sosialnya juga ada. Bahkan di sini Mbak Widya mau berbagi pengalamannya dengan men-share akun Instagramnya, karena Mbak Widya termasuk aktif, termasuk influencer juga ya, Widya Cat Lady, ada di room chat, bisa cari juga di IG-nya. Mungkin malam ini kami cukup sekiankan dari saya sebagai moderator yang menemani para narasumber. Mbak Widya tadi sudah berpamit lebih dulu karena tadi live dari kantor, dan Mbak Listia Suprobo, terima kasih atas kehadirannya Mbak. Salam buat anak muda. Terima kasih. Salam buat keluarga. Salam juga buat Bapak. Saya fans Bapak, novel-novelnya saya baca semua dari Rogen Roku Paruk, dan saya penggemar novel Bapak Ahmad Tohari. Terima kasih pada semua pemirsa yang telah hadir malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi 6. Saya lupa temanya apa, nanti mungkin bisa disampaikan oleh host. Jangan lupa daftar hadir diisi oleh semua peserta malam hari ini. Akan ada, bagi peserta yang aktif bertanya maupun aktif di room chat, nanti akan ada giveaway menarik dari Mubadalah. Terima kasih. Saya selaku moderator, saya akan kembalikan ke Bang Dul. Wallahumma fiqh ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Zahra, tepuk tangan buat kita semua atas kedua pemateri yang keren banget malam hari ini di sesi kelima Muharram for Peace. Sebelum saya menutup acara, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di room chat, karena yang aktif mengikuti ke-12 sesi akan mendapatkan kesempatan beasiswa menjadi dai dan daiyah di Mubadalah TV. Sebelum saya closing, saya akan memutarkan satu video Muharram for Peace. Silakan kepada Cak Maskur untuk memutar video. Pergantian tahun baru Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 atau tepatnya 1 Muharram 1442 Hijriah adalah momentum perubahan mental individu, umat dan bangsa ke arah kehidupan yang lebih baik, meliputi segala aspek sosial keagamaan, politik, ekonomi, kesehatan, mental, dan relasi kesalingan dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, ikutilah talk show online bersama para penggerak perubahan mulai Jumat 21 Agustus sampai dengan Selasa 22 September 2020 bersama Nyai Ramzi Ahmad, Fakih Abdul Qadir, dan Oki Setiana Dewi, Kiai Haji Husain Muhammad dan Siti Ruhaini Zuhayatin, Sunia Rohama dan Aji Diktaben, Listia Suprobo dan Widya Saputra, Yulianti Mutmainah dan Ismail Fajri Alatas, Maria Fauzi dan Afifah Ahmad, Ruby Khalifah dan Inayah Wahid, Husnunia Halim dan Fad Pahdevi, Ayu Arman dan Alimah Fauzan, Lia Fahmi dan Nol Khairun Nisa, El Baroroh dan Rahma Arifah. Muharram for Peace bersama penggerak perubahan untuk kehidupan yang lebih islami, damai, bermartabat, adil, dan maslahat. Terima kasih Cak Maskur Manajemen. Sebelum saya closing, saya akan mengingatkan kembali kepada peserta untuk sesi yang ke-6 itu di hari Selasa tanggal 8 September dengan tema Hijrah dan Identitas Muslim Indonesia di Luar Negeri. Nanti akan dimoderatori oleh Mbak Yulianti Mutmainah. Mari kita akhiri dengan membaca surat Wal Asri bersama-sama sebagai bentuk akhir dari acara ini di sesi 5. Mari kita membaca surat Wal Asri bersama-sama. Terima kasih sudah membaca surat Wal Asri. Dengan membaca surat Wal Asri, maka berakhirlah acara sesi yang ke-5 Muharram for Peace dengan tema televisi di masa pandemi ini. Saya Dul, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas membawa host pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Halo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah hadir. Ibu Dewi Mulyani, terima kasih sudah setia mengikuti. Terima kasih semuanya. Dari sesi pertama. Mbak Listia, terima kasih Mbak sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Fakih, Pak Dul, semuanya terima kasih. Sama-sama Mbak. Semuanya ya. Salam buat keluarga semuanya. Foto bersama. Gimana? Ya, foto bersama. Oh, foto bersama. Boleh, boleh. Monggo dibuka semua dulu Oh, videonya. baik. Ya, silakan dibuka ya. Ya, silakan. Siapa yang Baik, Im. foto?
Halo Mbak Uim, Bu Dwi, Mas Panji, Mbak Kristiana, monggo dibuka videonya, kita foto bersama. Mbak Zara hilang lagi ya? Enggak ada. Oh, Enak aja. enggak, monggo dibuka Mbak videonya Mbak, kita foto dulu. Siapa yang moto? Sudah, Bu. Saya. Oke, silakan. Dari saya yang moto. Mbak Sari nggak ada ya? Ada, Mbak. Oke, Ada saya Mbak. 1, 2, Ya, 1, 2. 1, 2, 3. Gimana sih, Pak? Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai semuanya. ketemu di hari Selasa, Hari Selasa. jam yang sama. Terima kasih. Apa, Abang? Terima kasih. Upi sudah tidur lah. Bang, kapan kamu dibotak, Bang? Kemarin. Waduh, kok nggak perayaan sih? Oke ya. Ini di botak Dadah, ini selamat anu malam, selamat istirahat. komitmen nggak mau pakai gadget ya, Bang. Enak aja. Kayak kakaknya Upin, Bang. Iya. Bang, kayak kakaknya Upin. Upin Makasih ya semua. Dewi Mulyani. Upin nggak punya kakak, yang punya kakak Ada tuh Fevi Ipin. Alfi. Bye-bye. Oke, Pak Fakih bisa kita tutup ya. Ya. Assalamualaikum. Udah. Udah main ketak umpet. Yuk, udah yuk. Ketak umpet. Ya, yuk. Ayo, Bang.